Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 15 April 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Jehan Ayor Baba. Kepada Saudari Jehan, kami persilahkan. Terima kasih. Judul renungan kita pada malam hari ini adalah menguatkan dan menghibur. Ayat ini terdapat di dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan telah menyiapkan pernyataan kasih karunia-Nya yang paling berharga untuk menguatkan dan menghibur para pekerja yang tulus dan rendah hati. Para murid Kristus memiliki kesadaran yang mendalam akan ketidakmampuan mereka sendiri. Dan dengan kerendahan hati serta doa, mereka menggabungkan kelemahan mereka dengan kekuatannya, ketidaktahuan mereka dengan hikmatnya, ketidaklayakan mereka dengan kebenarannya, kemiskinan mereka dengan kekayaannya yang tak terbatas. Dengan demikian, mereka dikuatkan dan diperlengkapi, dan tanpa ragu mereka maju dalam pelayanan bagi Sang Guru. Segala sesuatu yang dimiliki manusia diberikan oleh Allah, dan siapapun yang menggunakan kemampuannya untuk kemuliaan Allah akan menjadi alat untuk melakukan kebaikan. Namun kita tidak dapat hidup secara rohani tanpa doa yang terus-menerus dan pelaksanaan kewajiban rohani. Sebagaimana kita tidak dapat memiliki kekuatan jasmani tanpa makan makanan jasmani, kita harus setiap hari duduk di meja Allah. Kita harus menerima kekuatan dari pokok anggur yang hidup agar kita dapat dikuatkan. Saya mohon kepadamu untuk bergerak dengan pandangan yang tertuju hanya kepada kemuliaan Allah. Jadikan kuasanya sebagai sandaranmu, kasih karunia-Nya sebagai kekuatanmu. Melalui pelajaran Alkitab dan doa yang sungguh-sungguh, carilah pengertian yang jelas tentang kewajibanmu, lalu laksanakanlah dengan setia. Sangat penting untuk menumbuhkan kesetiaan dalam hal-hal kecil, karena dengan demikian, engkau akan membentuk kebiasaan integritas dalam tanggung jawab yang lebih besar. Setiap peristiwa dalam hidup adalah penting, baik untuk kebaikan maupun kejahatan. Pikiran perlu dilatih melalui ujian harian agar memperoleh kekuatan untuk berdiri teguh dalam situasi sulit. Pada hari-hari ujian dan bahaya, engkau perlu diperkokoh untuk berdiri teguh bagi kebenaran, tanpa terpengaruh oleh pengaruh yang menentang. Yesus bersedia memikul beban kita hanya ketika kita mempercayainya. Ia berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, berikan bebanmu kepadaku. Percayalah kepadaku untuk melakukan pekerjaan yang mustahil dilakukan oleh manusia." Marilah kita percaya kepadanya. Kekhawatiran itu buta dan tidak dapat melihat masa depan.
Tetapi Yesus melihat akhir dari permulaan, dan dalam setiap kesulitan Ia telah menyiapkan jalan untuk memberikan kelegaan. Dengan tinggal di dalam Kristus, kita dapat melakukan segala sesuatu melalui Dia yang menguatkan kita. Sekian bacaan renungan malam kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalayanan Saudari Jehan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, renungan malam ini berjudul Menguatkan dan Menghibur. Siapa yang menguatkan dan menghibur? Ayat inti renungan malam ini di dalam Filipi 4 ayat 13, Rasul Paulus berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Ayat ini menjadi dasar bahwa sebagai orang percaya, kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Pengalaman Rasul Paulus dalam mengabarkan Injil, mengetahui dan mengalami kekurangan dan juga kelimpahan. Dan dalam segala hal, dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia baginya. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menuliskan ke jemaat Filipi bahwa dalam segala perkara dapat ditanggungnya sebab Kristus yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Hal yang sama menjadi bagian kita sebagai anak-anak Allah maupun sebagai pekabar Injil, pelayan di dalam mengabarkan berita keselamatan. Dalam segala perkara yang kita alami, kita dimampukan oleh Yesus Kristus. Ini adalah penghiburan bagi setiap orang yang merasa lemah, lelah, atau tidak sanggup menghadapi kehidupan di dalam melayani pekerjaannya. Bagaimana Kristus menguatkan dan menghibur kita? Kristus menguatkan dan menghibur kita dengan tinggal di dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Apa yang kita lakukan sebagai pekabar atau pelayan dalam pekerjaan Tuhan? Roh Nubuat di dalam Testimonies for the Church, volume 6, halaman 413, paragraf 2 berkata, "Hendaklah para pelayan Tuhan dan penginjil memiliki lebih banyak waktu untuk berdoa dengan sungguh-sungguh bersama mereka yang diyakinkan oleh kebenaran. Ingatlah bahwa Kristus selalu menyertai kamu. Tuhan telah menyiapkan perwujudan kasih karunia-Nya yang paling berharga untuk menguatkan dan mendorong pekerja yang tulus dan rendah hati. Kemudian, pancarkanlah kepada orang lain terang yang telah Allah pancarkan kepadamu. Mereka yang melakukan ini membawa kepada Tuhan persembahan yang paling berharga. Hati mereka yang menyampaikan kabar baik keselamatan bersinar dengan semangat pujian." Para pelayan Tuhan dan penginjil memiliki lebih banyak waktu untuk berdoa dengan sungguh-sungguh bersama mereka yang diyakinkan oleh kebenaran. Seperti tubuh membutuhkan makanan, jiwa membutuhkan hubungan dengan Tuhan. Tanpa doa, kita akan lemah. Dengan tinggal di dalam Kristus, kita menerima kekuatan dan penghiburan setiap hari. Dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 113, paragraf 4, berkata, "Segala sesuatu yang dimiliki manusia diberikan oleh Allah, dan siapapun yang menggunakan kemampuannya untuk kemuliaan Allah akan menjadi alat untuk melakukan kebaikan. Namun, kita tidak dapat hidup secara rohani tanpa doa yang terus-menerus dan pelaksanaan kewajiban rohani. Sebagaimana kita tidak dapat memiliki kekuatan jasmani tanpa makan makanan jasmani. Kita harus setiap hari duduk di meja Allah. Kita harus menerima kekuatan dari pokok anggur yang hidup agar kita dapat dikuatkan." Renungan malam ini mengajak kita untuk fokus hanya pada kemuliaan Allah
dengan mengandalkan kuasa dan kasih karunia-Nya, yaitu Roh Yesus Kristus. Kita memohon agar diberikan pengertian atas firman-Nya melalui doa dan pelajaran Alkitab, serta menjalankan kewajiban kita dengan setia. Kesetiaan dalam hal kecil membentuk integritas untuk tanggung jawab yang lebih besar. Setiap pengalaman hidup penting untuk membentuk karakter, dan melalui ujian harian, pikiran dilatih agar kuat berdiri teguh dalam kebenaran di tengah tantangan zaman ini. Oleh sebab itu, Yesus mengundang kita datang kepadanya. Ia siap memikul beban kita. Kekhawatiran sering membuat kita tidak melihat jalan keluar, tetapi Yesus sudah menyiapkan solusinya. Saat kita tinggal di dalam Dia, kita dimampukan melakukan segala perkara ataupun segala sesuatu. Alkitab di dalam Matius 11 ayat 28 dan 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, dengan tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, kita dapat melakukan segala perkara atau segala sesuatu melalui Dia yang menguatkan dan menghibur kita. Kiranya pekabaran ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas pekabaran malam ini yang mengajarkan kepada kami bahwa dengan tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kami, oleh kehadiran Roh-Nya, kami dapat menanggung segala perkara dan melakukan segala sesuatu melalui Dia yang menguatkan dan menghibur. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon karuniakan Roh Yesus Kristus di dalam hati kami, agar kami dapat menanggung segala perkara dan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan-Mu. Biarlah karakter kami semakin serupa dengan karakter Yesus. Hidup kami disucikan dari hari ke hari. Dan apabila tiba saatnya, ketika Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.